Mereka meninggalkanku di gerbang keberangkatan, tanpa tiket, tanpa telepon, tanpa paspor. Di antara kerlip lampu bandara Paris dan pengumuman yang bergema dengrongga, aku berdiri seperti orang yang lupa bagaimana caranya bernapas. Ada suara orang-orang lewat, roda koper mengikis lantai, tapi yang paling nyata adalah kekosongan di saku jaketku. Tidak hanya barang, tapi jejak terakhir dari sebuah keluarga yang kukira tak akan pernah meletakkanku begitu saja. Aku menunggu mereka, kataku. Suaraku terdengar kecil di antara gemuruh. Mereka bilang ada perubahan rencana. Mereka bilang mereka menelponku. Mereka bilang itu untuk kebaikanku. Tidak ada satu panggilan pun. Saat itu aku pikir mungkin sinyal buruk, mungkin kesalahpahaman, mungkin kelelahan yang membuatku salah membaca nada. Lalu kulihat kursi mereka. Kosong. 2 tas mewah yang terlihat baru, dan secarik nota yang tertinggal di atas meja informasi. Sebuah penjelasan yang bahkan tidak layak disebut alasan. Tanganku gemetar saat meraih teleponku, tapi layar hitam. Koper kecilku sudah terkunci, boarding pass berlambang maskapai yang kujadwalkan pun tak ada. Punggungku terasa berat seperti ada batu di sana. Bukan batu biasa, tapi batu yang dilemparkan oleh tangan yang pernah kukasihi. Aku berjalan ke konter maskapai, menunggu dalam antrean panjang dengan wajah yang tak kuinginkan siapapun lihat. Petugas memberikan pandangan rutin, paspor, boarding pass, telepon. Aku hanya bisa menggeleng. Kami bisa bantu mereschedule, katanya. Nada profesional yang membuatku merasa kecil, seperti barang yang merepotkan. Aku menatap ke sekitar. Ada keluarga lain, pasangan yang berpelukan, anak-anak yang tertawa. Semua terlihat sangat normal, kecuali aku yang berdiri di tengahnya seperti adegan yang salah. Ketika aku kembali ke ruang tunggu, ada seorang pria yang duduk tak jauh dariku. Rapi hingga mengganggu. Jas gelap, rambut disisir dengan teliti, senyuman yang tak lekas pudar. Ia memegang cangkir kopi seolah itu benda paling penting di dunia. Ada sesuatu tentang cara ia melihat ke arahku yang membuatku menunduk, karena matanya seolah membaca luka yang belum sempat kusembunyikan. Ia berdiri, melangkah ke arahku seperti orang yang sudah menimbang setiap kata yang hendak diucapkan. "Maaf mengganggu," katanya dalam bahasa yang sama denganku. "Kamu sendiri?" Suaranya hangat, namun ada jarak antara kata-katanya dan intonasinya yang matang. Aku ingin menutupi air mata. "Keluargaku tidak menunggu," jawabku singkat. Aku tidak ingin bercerita pada orang asing, tapi ada sesuatu yang lebih menuntut, rasa malu yang akut. Dia tersenyum tipis. "Boleh saya duduk? Kalau tidak keberatan, aku punya rencana cadangan." Lalu ia mencondongkan badannya sedikit, menurunkan suaranya menjadi bisikan hampir rahasia. "Pura-puralah menjadi istriku. Percayalah padaku." Kata-kata itu menabrakku seperti gelombang. Di kepala, rasionalitas berusaha mengatur ulang keping-keping kepanikan. Siapa dia? Mengapa menawarkan hal seperti itu? Tetapi di bawah itu ada naluri sederhana. Ini tawaran yang praktis. Sebuah helai kain untuk menutupi kehampaan. Sebuah pintu yang tiba-tiba terbuka. Aku melihat sekeliling lagi, lalu kembali padanya. "Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba menahan nada curiga yang makin tebal. Suaranya tetap tenang. "Ada jet privat yang siap. Aku bisa mengurus penginapan, uang darurat, dan jika kamu setuju untuk berperan sebagai pasanganku untuk beberapa minggu, kami bisa memberikan identitas sementara, komunikasi yang aman, dan waktu untuk menata kembali segala sesuatu." Bagiku, itu terdengar seperti sesuatu yang hanya terjadi di film. Di dunia nyata, tawaran semacam ini terlalu berisiko. Tapi di tengah gerombolan orang, di tengah posisinya yang aku duga aman, tawaran itu juga terasa seperti sebuah jembatan dari jurang. Aku menatap matanya lebih lama. Ada kekuatan di sana. Bukan sekadar kekayaan. Keyakinan pada rencana, pada kontrol terhadap keadaan, yang entah bagaimana memancarkan janji ketenangan. Dan saat dia menurunkan suaranya lagi, menambahkan, "Percayalah padaku." Ada nada yang samar. Bukan hanya kepastian finansial, tetapi komitmen untuk menutup rapat luka yang masih terbuka. Keputusan tidak datang langsung. Ia datang melalui susunan kecil dari kebutuhan sehari-hari yang kukira tak bisa kutangani sendirian.
paspor hilang, telepon mati, waktu yang terus bergerak. Menerjemahkan keterlambatan menjadi masalah reputasi jika kuputuskan batal muncul di acara amal seminggu lagi. Acara yang bisa jadi penentu pekerjaan dan nama baikku di industri event planning. Di benakku tak bayang kata-kata ibuku yang selalu menganggap reputasi adalah mata uang paling berharga. Ironisnya, sekarang reputasiku sedang dipertaruhkan. Dan orang tuaku yang seharusnya melindungi itu adalah yang paling bertanggung jawab atas kehancuran. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku bukan tipe orang yang menerima begitu saja. Ia mengangguk, dan tawarannya menjadi lebih konkret. Sebuah kartu nama yang terbuat dari kertas tebal, alamat Manhouse di Manhattan, nomor sekretaris, dan janji untuk menanggung semua biaya sementara. Tidak ada syarat moral, katanya, cepat menegaskan, kecuali satu, kamu akan bersikap profesional. Pernikahan ini hanya untuk perlindungan reputasi. Kami menandatangani kontrak. Kamu akan mendapat kompensasi penuh. Setelah itu selesai, kita kembali ke kehidupan masing-masing. Kamu punya kebebasan memilih. Kesepakatan dalam bahasa yang dingin itu membuatku merinding. Kata kontrak memulai perbedaan antara drama romantis dan langkah yang bulat, perhitungan, tak warna. Itu bukan cinta yang berapi-api. Itu skema perlindungan terukur yang terdengar seperti saran dari PI yang teliti. Dalam kepalaku, segala sesuatu menjadi kalkulasi. Biaya denda yang mungkin muncul dari pembatalan tiket, pengaruh hilangnya penampilan pada potensi klien, kemungkinan keluarga mengklaim aku tak kompeten jika aku berusaha mempertahankan profesi. Sebuah pandangan yang jika dilontarkan ke publik oleh orang yang dipercayai, bisa menghancurkan karir yang kutata selama 2 dekade. Apa yang kau butuhkan dariku sekarang? Tanyaku. Ia tersenyum, memberi kesan tidak mengharapkan keajaiban. Pergi bersamaku sekarang. Tidak ada publikasi. Aku punya tim yang bisa mengurus urusan legal dan logistik. Sebuah kamar, pakaian, telepon baru jika perlu, nulifikasi pemberitaan. Dan jika kamu setuju pada pernikahan kontrak, itu akan menjadi perisai legal singkat dari serangan reputasional, terutama dalam dunia investor. Aku menatap kartu itu sekali lagi. A. Hayes, nama yang hangus di pita kartu. Alexander Hayes, nama yang lama kurai dari lantai beberapa berita bisnis yang kubaca semasa kecil. Seseorang yang selalu muncul di kolom foto gala, seorang dermawan yang jarang bicara pada pers. Mengapa dia memperhatikan aku? Tidak penting. Yang penting adalah keputusan. Dalam sekejap, titik itu menimbang antara harga diri dan kebutuhan mendesak. Aku akan berpikir, kataku, tetapi sudah tahu bahwa aku pada dasarnya sedang menandatangani sebuah opsi hidup. Aku berdiri, membungkus jaket, dan menatap ruang tunggu lagi. Tak ada jejak orang tuaku, hanya suara mesin dan lampu neon yang membentuk bayangan panjang di lantai. Dia mengangguk, memberikan nomor sekretaris, dan menawarkan tempat duduk dalam mobil yang menunggu. Di dalam hati, ada rasa malu yang dalam, bukan karena akan mengambil tawaran, tetapi karena realitas menempatkanku pada posisi ini, menerima kemurahan hati seorang asing demi kelangsungan hidup profesional dan emosi. Namun ketika aku menoleh lagi, malam itu bandara terasa seperti labirin di mana tidak ada pintu keluar kecuali melalui tangan yang sudah dipanjangkan. Aku menerima tawaran, bukan karena aku lembek, bukan karena aku tidak punya prinsip, tetapi karena aku tahu bagaimana rasanya ketika pekerjaan yang kubangun dengan susah payah bisa lenyap sekejap karena rumor, dan aku tidak mempunyai kekuatan untuk memutar waktu atau keluargaku yang kepincut dengan motif sendiri. Aku akan menggunakan kekuatan yang tersedia, bahkan jika itu berarti mengenakan pakaian peran untuk sementara. Di dalam limu menuju jet, lampu kota memantul dari kaca, membentuk pola yang mengaburkan batas antara kenyataan dan peran yang akan aku ambil. Alexander duduk di seberang, notasi kecil pada meja kopi, dan ada keramaian dari asistennya yang mengatur jadwal. Ia tidak menyentuh topik yang menimbulkan rasa malu. Ia membicarakan detail dengan suara rendah. Keamanan, pengacara, tiada exposure media. Kamu akan punya timku, katanya. Kita akan menjaga privasi. Semua kontrak akan jelas, dan tidak ada yang harus dilakukan tanpa persetujuanmu. Sepanjang penerbangan, ponsel baruku menyala untuk pertama kalinya. Ada pesan dari seorang wanita bernama Diane. Kabar buruk tentang keluargamu, hubungi kalau perlu. Pesan lain dari Elena, housekeeper yang dulu pernah bekerja di sebuah acara yang aku tangani. Aku bisa bantu kalau butuh kontak lokal. Kepingan-kepingan kecil ini terasa seperti tali yang menahan benang kusut hidupku. Setibanya di penthouse, kota New York menyambutku dengan lampu yang tak ada habisnya. Itu luas, dinding kaca menampilkan langit kota yang tak pernah tidur. Ada seni kontemporer di dinding, buku-buku tertata rapi, dan sebuah piano yang dalam diam menunggu sentuhan. Aku menaruh tasku di kamar tamu, kamar yang terasa asing namun aman, lalu berdiri menatap jendela. Di bawah sana, hidup kehidupan yang sedetik lalu terasa jauh. Di atas sini, aku dimasukkan ke dalam sebuah sistem perlindungan yang rasional. Malam pertama kami makan bersama di ruang makan.
Tidak ada romantisme, hanya percakapan tentang tujuan gala, daftar tamu, nama-nama investor yang harus dijaga, dan rencana PR. Alexander berbicara tentang Nathan, saudaranya, seorang pria yang ia sebut sebagai masalah internal. Ada nada tajam saat ia menyebut nama itu. Nathan suka membuat onar ketika jadwalnya tidak sesuai, katanya. Dia ingin kursi di dewan. Dia akan mencoba segala cara untuk memaksa perubahan. Aku mendengarkan, menyadari bahwa ini bukan hanya soalku atau keluargaku, tetapi tentang perusahaan, reputasi, dan bagaimana satu figur bisa merusak seluruh sistem. Di malam-malam berikutnya, aku bertemu Martin Coleman, pengacara perlindungan aset yang direkomendasikan oleh Alexander. Martin adalah pria berkacamata dengan suara lembab yang membuat hal hukum terdengar seperti masalah angka yang bisa diselesaikan. Dia menjelaskan konsep yang asing namun penting, conservatorship. Ini biasanya diminta ketika ada keraguan tentang kemampuan seseorang mengelola keuangan atau diri sendiri, katanya, lalu menambahkan kalimat pelindung. Ini bukan sesuatu yang otomatis disetujui. Pengadilan meminta bukti kuat, catatan medis, bukti penurunan fungsi, atau bukti perilaku yang membahayakan diri. Namun jika dibawa ke publik dengan kecerdasan taktis, tuduhan semacam itu dapat merusak reputasi. Ia menatapku penuh arti. Jika keluarga sudah bergerak, mereka mungkin menyiapkan dokumen awal, katanya. Hal terpenting sekarang adalah menyusun bukti kompetensimu, catatan kerja, email yang menunjukkan keputusan profesional yang kau ambil, testimoni kolega, bahkan rekaman yang menunjukkan aktivitasmu sehari-hari. Kita tidak ingin kau didefinisikan oleh desas-desus. Ada kelegaan marginal dalam kata-katanya, ada cara untuk melindungi diri yang bukan sekadar berharap. Ada juga kebingungan yang mendasar. Bagaimana keluargaku bisa menuduh aku tidak mampu mengelola diri? Siapa yang akan memegang kendali atas kondominium Manhattan yang selama ini kusebut rumah? Bagaimana mereka menimbang nilai sentimental dan legal menjadi pertanyaan kepemilikan. Elena datang satu pagi dengan kantong kue dan sebuah amplop kecil. Ia menaruhnya di mejaku, menunduk dengan sopan. Dapat ini dari sepupu di Hamptons, katanya. Dia mendengar ada gerakan di rumahmu. Hati-hati, Miss Joyce. Aku membuka amplop, di dalamnya ada potongan artikel dari koran lokal. Sebuah rumor samar tentang ketidakhadiran misterius seorang figur sosial yang tidak menyebut namaku, tetapi cukup jelas untuk menimbulkan rasa takut. Tabloid mulai mengendus sesuatu, bahkan sebelum semua pihak menyiapkan klaim resmi. Satu malam, saat aku bekerja di ruang kerja yang disediakan untukku, teleponku bergetar dengan pesan dari Angela, saudara perempuanku. Maaf, ayah dan ibu mengambil keputusan demi kebaikan. Mereka bilang untuk menenangkan semuanya. Pesan itu singkat, penuh luka. Apakah Angela ikut serta? Atau hanya menyampaikan keputusan mereka tanpa berani melawan? Aku merasakan jarum halus pengkhianatan menusuk. Dan di sisi lain, ada rasa penemuan bahwa rasa sakit ini tidak unik. Banyak yang mengalami keluarga seperti itu, yang menukarkan kasih sayang dengan kalkulasi. Di antara semua percakapan ini, ada momen-momen kecil yang terasa seperti menata ulang diriku. Diane mengirimkan daftar kontak klien korporat yang pernah kupandu acara mereka. Haron Reed, investor konservatif yang pernah menjadi klien lama, menjanjikan dukungan moral jika dunia menuntutnya. Alexander menyingkap sisi lain. Ia bukan sekedar wajah di majalah. Dia bertindak cepat ketika reputasinya terancam, dan ia tahu bagaimana menutup celah yang dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab. Di antara kami tumbuh sebuah profesionalisme yang dingin. Aku membantu dia menjaga reputasi usahanya, dia menyediakan payung sementara untuk hidupku. Akan tetapi tak lama setelah aku merasa sudah mulai menata kembali potongan-potongan hidupku, Sarah, asisten Alexander, muncul dengan nada serius. Ada dokumen yang muncul di meja pengacara keluarga. Mereka sedang menyusun sesuatu terkait kondominium di Manhattan. Ada sebuah kalimat dalam email yang membuat darahku beku. Persiapan pengajuan perwalian darurat. Kata-kata itu seperti kabut yang membawa aroma perang hukum. Aku ingat kembali diskusi dengan Martin. Conservatorship, jika mereka mengajukan, itu berarti mereka mengklaim aku tak mampu mengelola properti dan keputusan penting dalam hidupku. Tujuan mereka jelas, kontrol atas kondominium yang mungkin memiliki nilai ekonomi dan simbolis. Mereka tidak langsung menunjuk pada niat buruk. Bukti yang akan mereka ajukan bisa berupa pesan yang dikurasi, pernyataan menyudutkan, atau interpretasi tindakan panikku di bandara sebagai tanda ketidakmampuan. Dunia bisa jadi keras jika satu keluarga memutuskan untuk memainkan kartu hukum. Di tengah rasa panik itu, aku merasa satu hal, aku tidak ingin menjadi korban. Aku menimbang langkah-langkah. Mengumpulkan bukti, mengontak saksi, menyusun daftar peristiwa yang menunjukkan kapan dan bagaimana aku masih aktif bekerja. Martin menyiapkan affidavit, pernyataan tertulis yang disumpah, yang menyertakan bukti keuangan, kontrak event, dan testimoni klien. Diane menawarkan diri memberi kesaksian tentang profesionalismeku.
Elena bersedia menjadi saksi yang dapat menunjukkan rutinitas harianku yang stabil. Bahkan Haron menyetujui untuk menulis surat yang menegaskan bahwa dia mengenalku sebagai mitra kerja yang kompeten. Sebuah pagi cerah yang seharusnya penuh harapan berubah menjadi arena taktil. Alexander menatapku di meja sarapan. Kita harus memutuskan langkah strategis, katanya. Pernikahan kontrak itu bisa menjadi perisai. Tidak dalam arti literal, tetapi secara publik menunjukkan bahwa kamu memiliki dukungan dan identitas yang stabil, setidaknya untuk media dan investor. Hukum tidak akan otomatis mengangkat itu sebagai bukti, tapi reputasi publik seringkali memberi pengaruh pada tekanan sosial. Kata-katanya dingin, namun bukan tanpa alasan. Pernikahan kontrak yang kami bicarakan bukanlah sandiwara romantis. Ini adalah perjanjian tertulis, durasi tertentu, hak dan kewajiban yang dijabarkan, batasan finansial dan klausa pembubaran. Semuanya akan diawasi oleh pengacara yang menyiapkan dokumen legal, agar tak satu pihak bisa mempermainkan klausa tersebut. Aku menanyakan konsekuensi longgar yang mungkin muncul. Apakah itu akan mempengaruhi klaim hukum di pengadilan? Martin menjawab hati-hati. Pernikahan itu bukan pelindung hukum mutlak terhadap permintaan perwalian. Tapi ia menambah layer yang membuat klaim semacam itu tampak kurang berdasar di mata publik, dan kadang di mata hakim, jika dikaitkan dengan kapasitas manajerial. Kata-kata itu tidak menjelaskan semua, tetapi memberi kerangka. Pilihan itu masih terasa seperti menyusuri garis tipis, menggunakan institusi sosial seperti pernikahan sebagai alat proteksi, melawan tuduhan keluarga. Ini bukan romantisme, ini strategi. Aku menundukkan kepala, memikirkan semua momen di mana aku menyerahkan keputusan pada orang lain karena takut kehilangan yang lebih besar. Kali ini aku memilih untuk bertindak, bukan menyerah. Persiapan gala menjadi alibi produktif. Aku terjun ke rencana acara, menyusun daftar tamu, mengatur tata panggung, memastikan bahwa reputasi Alexander dan perusahaannya tak terganggu oleh gosip. Pada hari latihan soundcheck, kami bekerja bersama tim PR untuk menyiapkan rilis yang mempertahankan narasi positif. Ada malam-malam panjang merancang pencahayaan, memilih menu, menata undangan, semua hal kecil yang membuat rencana proteksi kami terasa sah. Aku memanfaatkan setiap kesempatan untuk menunjukkan kemampuanku. Setiap email yang kubalas, setiap vendor yang kukonfirmasi, adalah bukti bahwa aku mampu menjaga detail dan membuat keputusan yang mempengaruhi hasil besar. Tetapi di balik semua aktivitas itu, ada suara lain yang terus berdengung. Dokumen-dokumen yang diberi label "in progress", pengacara keluarga yang diam-diam mengumpulkan saksi, dan telepon yang tiba-tiba bergetar dengan notifikasi. Sebuah panggilan masuk dari Angela yang selalu kubalas dengan campuran harap dan was-was. Saat kita berbicara, mereka sedang mempersiapkan langkah, katanya pada suatu malam lewat pesan suara. Suaranya bergetar, tak seperti biasanya. Mereka bilang ini demi keamanan. Ibu takut, ayah takut kehilangan kendali. Mereka bilang kita perlu membuat keputusan yang berat. Aku tidak setuju, Joyce. Aku tidak setuju. Aku menekan tangan pada telepon, merasakan gemetar yang tak hanya karena malam. Ada cinta yang bercampur dengan perih, saudara yang terpecah oleh tekanan keluarga, sebuah drama klasik yang tak pernah habis diputar ulang. Di lain sisi, ada juga kemungkinan bahwa orang tuaku, Robert dan Linda, memang percaya mereka melakukan hal benar. Motif mereka mungkin kompleks, rasa takut akan kemunduran, obsesi terhadap warisan, keinginan untuk mengamankan masa depan anak-anak lain. Motif tidak selalu sama dengan kejahatan, namun tindakan tetap melukai. Ketegangan memuncak satu pagi ketika sebuah surat tagihan notarial tiba di meja. Di sana, header memuat istilah yang membuat perutku mual, permintaan pendahuluan untuk pertemuan hukum. Mereka sedang menyusun bukti. Mereka sedang mendesain narasi mereka. Aku duduk di kursi, memegang surat itu seperti kertas biasa, mencoba bernafas. Alexander duduk di hadapanku, dan untuk pertama kali sejak kami bertemu, raut wajahnya turun. Kita akan berhadapan dengan ini bersama, katanya. Aku punya koneksi pengacara, dan kita akan menyiapkan bukti kontrakmu, bukti pekerjaanmu, dan saksi. Bagaimana aku bisa mempercayai mereka setelah apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa mempercayai mereka yang memutuskan untuk meninggalkanku di Paris? Tanyaku, suaraku menumpuk pada selimut amarah yang selama ini kusembunyikan. Ia menatapku, lembut namun tegas. Kepercayaan dibangun dari tindakan, bukan dari kata-kata. Kamu memilih untuk tidak menyerah. Itu adalah awal dari membangun kembali kepercayaan paling dasar, kepercayaan pada dirimu sendiri. Kata-katanya membawa sesuatu yang lebih dalam dari sekedar strategi. Ada pemahaman yang samar tentang rasa malu dan hasrat balik melangkah. Aku merasakan sesuatu mereda, atau mungkin itu hanya ilusi kenyamanan. Bagaimanapun aku tahu satu hal, keputusan itu akan membawaku pada jalur yang tak bisa kustop. Membiarkan mereka mengambil alih kondominium adalah kehilangan aset dan identitas. Melawan berarti membuka pintu ke pengadilan, mengupas luka lama, dan memanaskan percakapan publik. Pilihan-pilihan itu bukanlah hitam dan putih. Hari-hari berikutnya dipenuhi tugas yang konkret. Bertemu dengan Martin untuk menyiapkan afidavit,
mengumpulkan email yang menunjukkan keputusan profesional yang kubuat, meminta Diane menulis surat rekomendasi, meminta Elena memastikan ada catatan rutinitasku yang bisa dipakai sebagai bukti keseharian yang stabil. Di sela-sela itu, aku menyiapkan pakaian untuk gala, memilih gaun yang tidak hanya cantik tetapi profesional, sebuah armor yang menandakan aku hadir, siap dan tak goyah. Namun di balik semua itu ada bisik-bisik yang berkembang, foto-foto yang diambil dari samping saat aku keluar dari penthouse, rumor tentang hubungan yang dibangun karena kepentingan. Tabloid yang haus sensasi mulai menjajah timeline. Suatu pagi aku membuka laptop dan melihat grafik yang menampilkan kata-kata, skandal baru. Aku menutup laptop dengan cepat merasakan mual. Media bisa saja membentuk opini publik yang berpengaruh pada tekanan sosial terhadap hakim atau investor. Itu sekali lagi menegaskan mengapa penampilan publik dan strategi PR kami penting. Pada malam ketika kami mengunci rencana pernikahan kontrak, Alexander memegang tanganku sejenak. Ini bukan tentang kita, katanya. Ini tentang strategi. Ini tentang melindungi apa yang menjadi milikmu dan menjaga hakmu untuk memilih. Aku menatapnya, memahami implikasi dari kata-kata itu. Di benakku ada kilasan masa-masa ketika aku masih bercita-cita menjadi event planner yang dihormati, ketika setiap detail acara adalah kode kepercayaan yang diberikan klien. Aku meraih kembali bagian dari diriku itu, seperti memungut pecahan piring yang berharga. Di luar, New York berdenyut dengan kehidupan. Di dalam, aku menata kembali identitasku. Pagi hari aku menerima panggilan dari seorang pengacara keluarga yang samar. Suara berkekuatan tipis yang memberitahu bahwa sebuah pertemuan pra-peradilan sedang disiapkan. Aku menelan ludah. Kalian tidak bisa begitu saja mengambil alih, kataku ke Martin lewat telepon. Aku memiliki bukti, aku bekerja, aku membayar semua tagihan sendiri. Benar, jawab Martin. Kita akan ajukan bukti itu. Kita akan lawan ini dengan fakta. Persiapkan catatan bank, kontrak kerja, testimoni kolega, dan segala hal yang menunjukkan kapasitasmu. Dalam jangka pendek rencana itu terasa kokoh, namun di bawahnya ada emosi yang belum tersentuh. Pengkhianatan, patah hati, kelelahan. Aku mengingat bagaimana Linda ibuku pernah memegang tangan kecilku saat aku menyelesaikan tugas sekolah. Mata yang penuh bangga. Bagaimana ia bisa mengubah sikap menjadi sesuatu yang menyerang. Ada jawaban yang samar, ketakutan, kekuasaan, dan perhitungan yang tak ramah. Tetapi jawaban-jawaban itu tak menghapus rasa sepi yang tiba-tiba menguasai. Suatu sore saat aku duduk meninjau catatan kontrak pernikahan yang disiapkan pengacara, teleponku berdering. Nomor asing. Aku menjawab waspada. Joyce, suara itu lembut namun ada urgensi di ujungnya. Aku Haron Reed. Aku pernah menjadi klienmu 1 kali. Aku mendengar situasimu. Aku ingin membantu. Ada beberapa investor yang bersedia memberikan pernyataan jika diperlukan. Aku tertegun. Terima kasih Pak Haron, itu sangat berarti. Jangan biarkan publisitas mengubah fakta, katanya. Aku pernah melihat bagaimana gosip bisa menggerogoti. Pastikan bukti fisikmu beres. Jangan berbicara tanpa pengacara di sisi. Kata-kata itu seperti kapal suar di malam berkabut. Dukungan yang datang dari sisi profesional memberi aku energi yang cukup tidak laut dalam rasa bersalah. Aku bisa melawan. Aku punya jaringan yang tak sepenuhnya rusak. Malam itu, Alexander menatap kota dan berkata, "Kamu harus tahu satu hal. Dalam pertempuran reputasi, yang paling penting adalah stabilitas. Tampilkan stabilitas dan kamu akan mengikis simpati terhadap tuduhan yang tak beralasan." Aku mengangguk, menyadari bahwa aku sedang diajar tentang dunia yang selama ini kupandangi dari luar. Dunia di mana pengaruh dan struktur bisa menjadi perisai, dan di mana keputusan pribadi terkadang harus diperlakukan sebagai aset strategis. Beberapa hari kemudian, di sela-sela latihan gala, sebuah amplop coklat tiba di meja kami. Di dalamnya sebuah salinan pengajuan awal, dokumen yang diketik rapi, permohonan conservatorship. Nama orang tuaku tercantum sebagai pemohon. Aku membaca dengan mata yang samar-samar melihat huruf-huruf tersebut menjadi asap. Di sana tertulis tuduhan yang meskipun samar, membawa satu maksud, bahwa aku mungkin tidak mampu mengurus harta dan keputusan penting. Jantungku berdetak keras, sekeliling terasa hampa. Semua persiapan gala, semua strategi PR, kini menghadapi ujian yang lebih berat. Bukan hanya reputasi, tetapi juga hak legal untuk memutuskan nasib properti yang selama ini kusebut rumah. Aku meletakkan surat itu di meja, mengumpulkan napasku. Martin menunduk, menatap surat, lalu menatapku dengan campuran simpati dan amarah profesional. "Kita harus bergerak cepat," katanya. "Kita akan siapkan perlawanan, afidavit, bukti aktivitas, saksi, dan semua bukti yang diperlukan untuk menunjukkan kapasitasmu. Mereka membutuhkan bukti yang kuat untuk meyakinkan pengadilan bahwa perwalian itu diperlukan. Kita akan mematahkan argumen itu satu persatu." Kata-kata itu memberi aku tekad sekaligus ketakutan. Kita akan mematahkan argumen itu. Sebuah kalimat yang mengandung janji pertempuran panjang. Di bibir jurang itu, aku melihat bayangan orang tua yang tiba-tiba berubah dari pelindung menjadi penuntut. Di hadapan kantor hukum, sudah tampak tanda-tanda bahwa kehormatan keluarga akan menjadi pertaruhan. Malam itu, aku berdiri di balkon penthouse, menatap lampu kota yang seolah tak peduli terhadap masalah kita. Di tangan, aku memegang surat pengajuan itu seperti buku yang menuntut babak baru.
Udara dingin menusuk, dan aku merasakan getaran di bawah kaki seolah kota itu sadar akan badai yang akan datang. Alexander berdiri di belakangku, tak memegang, hanya berada di sana sebagai pilar. Kita akan menang, bisiknya. Bukan sebagai ramalan, melainkan sebagai pernyataan strategi. Percayalah padaku. Kata-kata itu kembali mengingatkanku pada bisikan pertamanya di bandara. Ada resonansi yang aneh. Kedua kalinya aku memilih untuk mempercayai seorang asing. Perbedaan kini adalah bahwa kepercayaan ini dirajut oleh tindakan bersama. Aku bukan lagi orang yang pasrah. Aku memiliki suara, bukti, dan tim. Di benakku, ada satu pertanyaan yang terus muncul. Apa yang mendorong orang tua untuk mengambil langkah ekstrim seperti ini? Apakah cinta dan suatu keyakinan yang bocor menjadi alasan? Atau apakah ada pihak lain yang bermain? Tapi saat itu bukan waktunya untuk meladeni spekulasi. Saatnya adalah mengumpulkan bukti, menyusun fakta, dan mempersiapkan argumen. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menutup pintu balkon. Di balik kaca, lampu-lampu menjadi saksi sunyi. Di meja, dokumen-dokumen menunggu, dan suara kota terus berdetak. Aku menaruh surat pengajuan itu dalam map, dan untuk pertama kali dalam beberapa hari, aku merasa pergeseran kecil, dari peran korban ke peran aktor. Aku akan bertarung untuk rumahku, reputasiku, dan harga diriku. Sementara itu, gala yang akan menjadi panggung pertahanan reputasi kami semakin dekat. Jadwalnya menekan. Waktu seperti bergulung, memberikan ruang terbatas untuk menyusun strategi yang matang. Di sisi lain, ada bisik-bisik yang menyebutkan kemungkinan konfrontasi publik, suatu adegan yang bisa jadi momen pembalikan atau kehancuran. Aku memilih untuk fokus pada hal-hal yang bisa ku kendalikan. Detail acara, bukti kerja, saksi yang dapat dipercaya. Di malam aku memasukkan dokumen-dokumen ke dalam amplop tebal untuk Martin, aku merasakan kelelahan yang tak hanya fisik. Ada rasa patah yang belum sepenuhnya hilang. Tetapi di bawahnya, ada sesuatu yang lebih besar. Kesadaran bahwa harga diri bukan sekadar kata yang elegan, melainkan rangkaian tindakan nyata. Membuat batas, mengumpulkan bukti, menolak ultimatum. Aku menutup amplop itu dengan tenaga. Esok adalah hari ketika kami akan mulai memanggil saksi, mengumpulkan rekaman, dan menyiapkan afidavit yang akan menjadi tameng di pengadilan. Aku tidur dengan surat pengajuan itu di samping tempat tidur, seperti batu kecil yang menahan mimpi. Saat mata terpejam, ada bayangan Hamptons, rumah masa kecil yang kini menjadi medan pertempuran. Wajah orang tua yang kusayangi jadi terbelah, dan wajah Alexander yang tampak tenang namun tegas. Di kepalaku, satu ide berulang. Jangan biarkan mereka menulis namamu menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Pagi datang, dan dengan itu, sebuah gugusan panggilan yang menuntut tindakan. Martin menunggu di kantor dengan daftar saksi yang perlu dihubungi. Diane siap menandatangani affidavits. Elena mengatur jadwal. Alexander mengutus asistennya untuk mengatur pertemuan dengan seorang konsultan PR yang akan membantu menetralkan potensi tabloid. Segala sesuatu mulai bergerak seperti mesin yang kini sudah terpasang. Dan di tengah semua itu, aku menyadari bahwa entah bagaimana, di tempat yang kusangka paling rapuh, ada kekuatan yang baru tumbuh. Kekuatan bukanlah dendam. Kekuatan adalah ketegasan untuk bertahan atas prinsip, adalah kemampuan untuk menuntut kebenaran, adalah keberanian mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi apa yang menjadi milikmu. Aku menarik napas panjang dan bangkit, menyiapkan diriku untuk langkah selanjutnya. Langkah yang tak lagi hanya soal bertahan, tetapi juga menuntut tanggung jawab atas hidupku sendiri. Ketika aku kembali ke meja, ada pesan singkat dari Angela. Aku datang ke Hamptons, aku ingin bicara. Kata-kata itu membawa getar yang baru, kemungkinan rekonsiliasi atau konfrontasi yang lebih besar. Aku menyimpan pesan itu, menata amplop dokumen, dan menatap jam di dinding. Waktu terus berjalan, langkah-langkah kami telah dimulai. Angela sampai di Hamptons pada sore yang berangin, dengan mata yang sama yang pernah ku tahu sejak kecil, mata yang penuh keraguan-raguannya sendiri. Ia turun dari mobil, memegang selembar kertas, pesawat kertas kecil dari permintaan maaf atau penjelasan. Aku tak tahu. Ketika kami bertemu di ruang tamu rumah kecil Diane, pelukan yang kuberikan terasa sama hangatnya, tetapi ada jarak yang tak bisa diabaikan. Aku datang karena aku harus melihatmu, katanya tanpa basa-basi. Mereka bilang ini untuk keamanan, tapi aku lelah hidup dalam kebohongan itu. Suara Angela patah, dan aku melihatnya berusaha menahan air mata. Ada kesedihan, ada rasa bersalah, ada kelegaan. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. Kamu tidak datang untuk menjelaskan siapa yang membuat keputusan.
Kamu datang untuk menempatkan dirimu di sisi yang benar sekarang. Itu sudah berarti. Percakapan kami bukanlah rekonsiliasi film. Itu dialog yang lambat, penuh pengukuran. Angela membuka tentang tekanan yang ia rasakan di rumah. Ancaman implisit, kalimat-kalimat yang menuntut ketaatan, janji-janji yang dibungkam dengan rasa bersalah. Ia mengaku ikut menandatangani beberapa dokumen awal, sebuah tindakan yang membuatku sakit tetapi juga memberi arah. Aku menandatangani karena takut, katanya. Aku pikir mereka tahu lebih baik. Aku menyesal. Sikapnya kemudian bergeser menjadi salah satu kekuatan kecil bagi tim kami. Ia menegaskan kesediaannya menjadi saksi atas beberapa percakapan yang terjadi di antara orang tua kami yang dapat menunjukkan motif mereka. Kejujuran Angela bukan menyembuhkan luka, tapi ia membuka jalan hukum yang kami butuhkan. Di saat yang sama, Nathan, yang namanya sering disebut oleh Alexander dengan nada curiga, mulai tampak jelas sebagai aktor yang ingin memanfaatkannya. Di balik pesta, Nathan berupaya menempatkan agen-agen PR palsu yang menyebarkan kabar, mengontak vendor untuk mengklaim keterlambatan pembayaran, dan mengirim email anonim ke beberapa investor yang kami harapkan hadir di gala. Bukti-bukti digital yang ditemukan oleh tim Alexander memperlihatkan pola. Akun yang terhubung ke Nathan, pesan yang mengarahkan wartawan tabloid, dan permintaan internal untuk menekan langkah kita. Aku ingat malam sebelum konfrontasi di Hamptons, duduk bersama Diane dan Elena, menata berkas bukti, melihat jejak-jejak digital yang janggal. Martin menatap layar laptop dan berkata singkat, "Jejak digital ini bisa mengaitkan Nathan sebagai salah satu pemicu. Jika kita bisa tunjukkan ada motif finansial dan tindakan yang diarahkan untuk melemahkan posisimu, itu akan memperkuat argumen bahwa klaim perwalian ini bukan semata-mata tentang demi kebaikan." Kata-kata Martin itu seperti memetik benang yang kusangka kusut, sebuah pola yang mulai tampak rapi. Kami mengumpulkan email, pesan WhatsApp, notulen rapat, bukti kerja, dan testimoni. Diane menulis pernyataan yang tenang, bagaimana aku memimpin tim, memutuskan vendor, dan menyelesaikan krisis acara. Elena menuliskan rutinitasku, jadwal pagi, pembayaran tagihan, koordinasi tamu. Haron menandatangani surat yang menjabarkan pengalamannya bekerja denganku dan betapa pentingnya kehadiranku dalam komunitas bisnis. Semua itu disusun menjadi paket yang solid, bukti aktivitas, bukti akuntabilitas, dan jaringan profesional yang membuktikan kapasitasku. Hari konfrontasi di Hamptons menjadi ujian emosional. Orang tua datang, Robert dan Linda, dengan seorang pengacara di belakang mereka, membawa dokumen yang menuntut mediasi atau penyelesaian damai sebelum melangkah ke pengadilan. Di antara mereka ada kerumunan simpatisan lama, tetangga, saudara jauh, beberapa klien lama yang mungkin masih terikat nostalgia. Mereka datang dengan nada sopan, tetapi ada syarat tersembunyi yang jelas. Keluarga ingin solusi yang tidak memalukan semua pihak. Aku menatap wajah ayah dan ibu, dua orang yang dulu kukagumi, dan bertanya pada diri sendiri bagaimana kami sampai pada momen ini. Saat pertemuan berlangsung, pengacara mereka menawarkan satu proposal. Tarik permohonan konservatorship jika aku mau menyerahkan pengelolaan kondominium, bukan kepemilikan, katanya dengan lembut, hanya pengelolaan, kepada mereka atau seorang wakil yang mereka tunjuk. Apa maksudnya pengelolaan? Kutanya tenang, memusatkan semua emosi ke dalam pertanyaan praktis itu. Mereka tersenyum seakan menawarku solusi, namun ada sesuatu yang tajam di balik itu. Kehilangan kendali atas rumah yang sudah kujaga sendiri, keputusan tentang siapa yang boleh masuk, tentang bagaimana aset disewakan atau dipelihara, semua itu akan berpindah ke tangan yang bukan milikku lagi. Aku tidak akan menyerahkan itu, jawabku tegas. Jika tujuan kalian adalah perlindungan, ada cara yang lebih transparan daripada merebut kontrol di belakangku. Aku akan berhadapan di pengadilan jika perlu. Di ruang itu terjadi keheningan panjang. Mereka menyarankan kompromi, aku menolak. Angela membela keputusanku di depan mereka, menegaskan bahwa aku masih mampu, bahwa aku tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketidakmampuan itu dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Saksi demi saksi yang kami siapkan mulai muncul, Diane dengan bukti acara, Haron dengan surat dukungan, Elena dengan catatan harian. Pengacara mereka menanggapi dengan argumen tentang kesejahteraan keluarga, tapi bukti yang kami hadirkan membuat klaim mereka tampak tipis, lebih didasari pada asumsi dan ketakutan daripada bukti faktual. Malam itu, ketika orang tua pulang dengan wajah yang tegang, aku tidak merasa menang, tetapi aku merasa berdaya. Mereka tahu aku tidak akan mundur. Mereka mulai menutup barisan. Aku tahu, dan Martin juga tahu, bahwa langkah berikutnya adalah sidang. Mereka akan mengajukan permohonan resmi ke pengadilan untuk conservatorship. Kami harus siap. Sidang pra-peradilan membawa kerumunan kecil, pengacara, saksi, dan seorang hakim yang tampak letih tetapi adil.
Martin memaparkan strategi dengan fokus, menunjukkan bukti kemampuan operasionalku, merinci aktivitas profesional, memperlihatkan catatan bank, kontrak acara yang sedang berjalan, dan testimoni dari klien. Ia menjelaskan secara singkat ke hakim apa yang dimaksud conservatorship. Conservatorship biasanya diminta untuk melindungi orang yang tidak dapat mengelola keuangan atau kebutuhan pribadi. Pengadilan memerlukan bukti medis atau bukti perilaku yang menunjukkan hilangnya kemampuan tersebut. Kita percaya bukti yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi standar itu. Pengacara keluarga membawakan beberapa hakim pernyataan yang tampak titik beratnya pada kekhawatiran moral. Mereka menyorot malam bandara, momen keliru yang tampak seperti bukti ketidakstabilan. Namun Martin mematahkan narasi itu secara metodis, menunjukkan bahwa momen panik satu malam tidak membuktikan ketidakmampuan jangka panjang. Ia menunjukkan catatan kerja panjangku, daftar vendor yang kusebutkan, dan komunikasi profesional yang konsisten. Di persidangan publik ini, Nathan mencoba memainkan peran, menghadirkan saksi-saksi yang mengklaim aku bersikap impulsif. Tapi cross-examination Martin membuat klaim-klaim itu kehilangan nyawa. Martin menanyakan detail yang sederhana tapi menentukan kapan klaim itu terjadi, apakah ada bukti transaksi yang mendukung tuduhan itu, siapa yang diuntungkan dari gosip tersebut. Jawaban yang terdistorsi dan ambigu membuat argumen lawan melemah. Salah satu momen penting adalah ketika Angela diminta bersumpah. Suaranya gemetar tetapi ia berbicara jujur tentang tekanan keluarga untuk memilih alur tertentu. Ia menyatakan bahwa dokumen awal yang ia tanda tangani dibuat dalam suasana yang menekan, penuh kekhawatiran yang dibesar-besarkan orang tuanya. Pengakuannya itu di ruang sidang yang resmi memberi bobot baru pada motif yang mungkin menggerakkan tindakan orang tua, rasa takut dan kontrol, bukan kebaikan murni. Hakim mendengarkan argumen satu persatu, memperhatikan bukti dan kredibilitas saksi. Proses itu sederhana dari luar, tetapi intens secara emosional. Semua yang telah kami siapkan terletak di timbunan fakta yang harus disusun secara logis. Ketika hakim menutup sidang, ia memberi jeda. Di koridor, Alexander menepuk punggungku singkat. Sebuah gestur sederhana yang mengandung dukungan. Putusan akhirnya datang beberapa minggu kemudian. Pengadilan menolak permohonan conservatorship. Alasan singkatnya, bukti yang diajukan tidak menunjukkan kebutuhan akan langkah sekeras itu, dan ada alternatif yang lebih sedikit pembatasannya yang dapat dipertimbangkan jika memang ada masalah yang perlu diatasi. Putusan itu bukan hanya kemenangan hukum, itu adalah penegasan identitasku. Dampak sosial terhadap keluarga tak langsung tapi nyata. Beberapa pihak yang sebelumnya mendukung orang tuaku mulai mundur ketika fakta tentang motif dan metode mereka muncul ke publik. Teman lama yang melihat perbedaan antara klaim dan bukti mulai menanyakan tindakan mereka. Ada reputasi yang retak, percakapan di kota yang berubah. Aku tak pernah ingin melihat keluarga tersingkir, tapi aku tahu ada harga bagi tindakan yang dilakukan tanpa pertimbangan etis. Setelah putusan, kami melakukan langkah profesional yang praktis. Publikasi singkat melalui konsultan PR yang memastikan fakta yang benar tersampaikan, bahwa pengadilan menolak klaim perwalian dan bahwa aku tetap memegang hak atas kondominium. Kami tidak merayakan dengan riang, kami membuat pernyataan yang tegas namun sopan, menutup pintu untuk spekulasi lebih lanjut. Kontrak pernikahan yang kami tanda tangani, yang awalnya terasa seperti pakaian pelindung, dihormati sampai tanggal yang ditentukan. Alexander menepati semua komitmennya. Kompensasi penuh, dukungan logistik, dan bantuan hukum. Kami melakukan pembubaran pernikahan kontraktual sesuai dengan klausul yang telah ditentukan, dokumen formal, tanda tangan notaris, dan penyelesaian finansial yang adil. Di satu sisi itu terasa janggal, mengakhiri sesuatu yang sejak awal bukanlah cinta, melainkan sebuah strategi, tetapi kami menutupnya secara damai, seperti mengakhiri sebuah kontrak kerja. Proses pembubaran kontrak itu memberi aku ruang untuk menilai ulang apa yang kuinginkan ke depan. Aku tidak lagi ingin hidup yang penuh tergantung pada kebaikan pihak lain. Aku harus membuat jalan sendiri. Peluncuran usaha baru terasa seperti kelahiran baru. Dengan dukungan beberapa klien lama dan investor seperti Haron, aku mendirikan sebuah perusahaan event dengan nama yang sederhana namun personal, Ruang Joyce. Visi Ruang Joyce adalah menyelenggarakan acara yang mencerminkan integritas, profesionalisme, dan desain yang berpusat pada klien. Aku ingin bukti keahlianku bukan hanya dilihat sebagai sesuatu yang aku klaim, tetapi sebagai karya nyata yang berdampak. Membangun perusahaan itu bukan instan. Ada dokumen yang perlu difinalisasi, pitch deck yang perlu disiapkan, tim yang perlu direkrut. Ada malam-malam panjang ketika aku duduk sendiri menata ide dan perencanaan keuangan. Namun setiap kali aku ragu, aku membayangkan ruang tamu penthouse yang pernah aku kosongkan, nama-nama klien yang mengirimkan dukungan, dan pesan Angela yang sederhana. Aku bangga padamu. Itu menjadi bahan bakar. Perjalanan memulihkan reputasi tidak selalu soal memenangkan sidang. Terlebih dari itu, ini soal menata batas batin, memilih siapa yang layak masuk, kapan membuka pintu, dan kapan menutupnya.
Aku belajar mengatakan tidak tanpa perasaan bersalah yang berlebihan. Aku belajar membatasi orang yang mencoba mengontrol hidupku. Aku belajar bahwa harga diri bukanlah soal membalas, tetapi soal bertahan dengan martabat. Hubungan dengan orang tua mengalami transformasi yang rumit. Tidak ada rekonsiliasi yang mulus, ada langkah-langkah kecil, percakapan yang terukur, dan batas yang jelas. Aku menghargai masa lalu, tetapi aku menolak untuk hidup dalam masa lalu itu. Mereka adalah bagian dari hidupku, tetapi bukan penentu masa depanku. Alexander tetap menjadi sekutu profesional. Kami bertukar pesan sesekali tentang proyek dan etika industri. Kami menyudahi bagian kami dengan rasa saling menghormati. Aku tidak melihatnya sebagai cerita romantis yang belum selesai. Itu adalah kolaborasi praktis yang menolongku melewati badai. Di tempat yang lebih tenang kini, ketika aku menata undangan pertama untuk acara Ruang Joyce, ada perasaan yang berbeda. Bukan ketakutan, melainkan pengertian akan batas dan tindakan. Klien pertama kami adalah sebuah yayasan yang mengadakan konser amal. Aku merancang tata panggung yang sederhana namun elegan. Saat lampu menyala dan tamu berdatangan, aku merasakan pengakuan tak kasat mata dari kerja keras yang tidak hanya membangun acara, tetapi juga membangun kembali diriku. Refleksi terakhirku tentang seluruh perjalanan ini sederhana. Dikhianati oleh keluarga adalah luka yang dalam, tetapi ia juga bisa menjadi pemicu untuk menemukan diri yang baru. Aku mengerti sekarang bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang bisa dibangun kembali, bukan hanya pada orang lain, tetapi pada diriku sendiri. Ada batas yang aku buat, dan itu bukan pagar yang memenjarakan, melainkan pagar yang memberi ruang tumbuh. Untuk siapapun yang menonton dan pernah merasakan pengkhianatan keluarga, aku ingin mengatakan, kamu tidak sendirian. Berbagi ceritamu bisa menjadi langkah pertama untuk memahami apa yang terjadi, untuk menemukan dukungan, dan untuk memulai pemulihan. Jika cerita ini menyentuhmu, tulislah satu kalimat di komentar tentang pengalamanmu. Kadang satu kalimat itu sudah cukup untuk mulai bicara. Di penghujung cerita ini, ada kebebasan yang kudapat bukan karena balas dendam, melainkan karena tindakan, menolak dikendalikan, berkumpulkan bukti, berdiri di hadapan hukum, dan membangun kembali kehidupan dengan martabat. Aku tidak menganggap kemenangan ini sebagai penutup luka. Luka akan butuh waktu, tetapi sebagai awal dari bab baru yang kukontrol sendiri. Jika kamu ingin melihat bagaimana aku mengubah trauma jadi karya, dari gala ke perusahaan event, ikuti saluran ini. Di video-video berikutnya, aku akan berbagi lesson learned tentang membangun reputasi setelah krisis, tips praktis untuk mengatur event besar, dan wawancara dengan orang-orang yang membantu kuarahkan hidup kembali. Terima kasih telah mendengarkan ceritaku. Semoga ini memberi sedikit keberanian untuk berdiri, menuntut keadilan, dan memilih diri sendiri.